Konon dulu di mana, sekarang di mana gitu ya. Iya. Dulu emang kalau gue denger tuh dia tuh emang kondisinya tuh cukup memprihatinkan ya. Gitu ya. Wow. Bener gak sih? Karena nggak ada lunya. Wah. Mungkin kalau ada Mas Rangga bisa berubah itu. Enggak dong. Enggak. Apa ada Rangga yang beda? Ada Rangga yang beda. Ada Rangga yang beda ya. Ada Rangga yang beda. Dan lebih powerful lagi tuh. Jadi lu mengakui dia lebih powerful dari lu? Pasti. Wow, luar biasa. Tanpa perlawanan. Karena setiap fans Berhak bersuara. yes, kembali lagi setelah hiatus. Udah ditanya loh di Twitter kayak, "Bang, ini suara fandom kapan muncul lagi?" Padahal seasonnya belum kelar, udah hiatus. Orang kelarin dulu seasonnya ya, baru hiatus. Enggak kan libur lebaran. Kita malah habis lebaran malah ada episode. Ya. Kembali lagi ya sama Suara Fandom di episode 35. 35. Satu sebelum finale ya untuk season 3 ya. Dan kali ini kita tidak berlama-lama, udah ada 2 orang yang ada di tengah-tengah kita. Utusan. Gila. Dari Trisakti. Udah pakai alma mater. Alma mater kan. Langsung turun jalan sekarang. Dari member yang mewakili Trisakti. Oke. Oh, ada hubungannya sebenarnya. Ada hubungannya. Ada benang merahnya. Jadi berarti. memang katanya ini dibikin temanya mengikuti kampus alma mater member ya. Oh. Enggak ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Kebetulan aja mirip. Kebetulan. Iya, Oke, iya, silakan iya. perkenalkan. Yes. Halo semua. Kenalin, nama gue Jonathan dari Lia Melior. Iya. Dan gue Yosua dari Lia Melior juga. Iya. Dua-duanya dari Dari Lia Lia Melior. Melior. Itu fanbase dari Aurelia ya. Aurelia. Aka Lia. Aurelia, Iya, sorry iya, sebentar. Aurelia tuh namanya beneran Aurelia doang. Iya, Aurelia. Aurelia doang. Udah. Iya, Aurelia. Aulia kalau Twitternya kan. Iya. Oh iya. Makanya dia protes kenapa namanya Aulia. Kayak ada nama belakangnya gitu, Aulia. Padahal Oh iya, nama dia Aurelia. Iya, kayak semakanan kan ada nama belakang Iya. ya. Padahal gak ada. Nggak ada. Oh iya. Aduh, gue belum nyangkut nih. Namanya Lia Melior. 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 Belum nyangkut nih. Artinya apa sih? Lia Melior itu gabungan dari bahasa Prancis sebenarnya. Prancis. Nah, Oh, Lia Prancis. dan Amelior. Apa tuh? Oh. Amelior itu artinya Prancis artinya improve. Jadi harapannya Lia fanbase-nya ini bisa buat Lia improve bersama. Oh. Tumbuh berkembang. Tumbuh dan berkembang bersama fans. Ya, tuh. Boleh. Cuman gue suka sih nama fanbase-nya tuh beda gitu, nggak fanbase kayak biasanya kan, entah Nation, Biasanya gitu-gitu aja ya. ikut. Netic, Ranger gitu kan. Iya. Tapi Ranger udah jarang. udah jarang. Dulu doang ya. Yona Ranger. Tentang relate sama lu ya. Iya. Tapi beda sih, keren. Beda. Menurut gue keren dan maknanya ternyata begitu dalam. Dan menggambarkan JKT itu sendiri ya. Menggambarkan Tumbuh dan berkembang JKT, bersama fans. iya, menggambarkan Lianya juga kan. Menggambarkan dia ya juga. Oh iya. Konon dulu di mana, sekarang di mana gitu ya. Dulu emang kalau gue denger tuh dia tuh emang kondisinya tuh cukup memprihatinkan ya. Gitu ya. Wow. Bener gak sih? Karena nggak ada lunya. Wah. Mungkin kalau ada Mas Rangga bisa berubah itu. Enggak dong. Enggak. Apa ada Rangga yang beda? Ada Rangga yang beda. Ada Rangga yang Rangganya beda ya. Ada Rangga yang beda. Dan lebih powerful lagi tuh. Jadi lu mengakui dia lebih powerful dari lu? Pasti. Wow, luar biasa. Tanpa perlawanan. Lah, Saweria kita kan juga paling tingginya adalah Center. Rangga P. Center beliau. Center. Makanya ini juga atas ini mandat. Tapi Ya. gue penasaran dulu tuh emang kayak apa sih kondisi Lia dan fanbase-nya mungkin ya? Tapi sebelum itu pertanyaan kedua boleh tuh. Oke. Pertanyaan pertama pertanyaan wajib. Apa tuh? Kenapa Lia? Oke. Berarti Boleh. perorangan dulu. Iya. Perorangan dulu. Itu wajib. Iya, kenapa Lia? Kalau dari gue mungkin kenapa Lia awalnya
karena terkenal fan service-nya kan. Lia itu awal-awal banget terkenal sebagai member nomor 1 fan service di JKT waktu itu. Oke. Oh, oke, Terus oke. awalnya penasaran nyobain di VC, nyobain meet and greet. Awalnya terus dari karena itu baru balik JKT-an setelah hiatus dari 2020. Oke. Jadi kayaknya menarik. Jadi kita coba ke Lia dan pas kita VC kedua kalinya tuh bisa langsung diingat gitu sama Lia. Jadi kayak dia kemampuan buat nginget fansnya itu sangat-sangat hebat. Makanya yaudah ayo kita dukung Lia. Oke, fan service yang paling kena adalah apa, Jo? Kalau gue waktu itu di VC kedua sama Lia, gue kan sempat mampir ke Marsha juga. Oke. Jadi selama VC itu gue ngomongin Marsha sama Lia. Oke. Nah itu terus dibahas. Bentar. Iya. Menarik nih. Pas akhirnya Marsha itu badai to shoot STS, si Lia bilang dia bakal pakai baju badai t-shirtnya Marsha dan itu beneran dipakai dan mereka foto berdua waktu itu. Jadi itulah asal muasalnya kenapa Joe akhirnya Iya. berpindah. Iya, memastikan dirinya ya. Gue juga paham nih kenapa kok kayaknya Marsha cukup sering interaksi sama Lia. Oh, ada. Ada ternyata. Iya. Kalau orang-orang bilang settingan. Iya. Settingan montir ya. Montir iya. Kapan bisa jadi nyeting gitu ya? Settingan. Settingan montir. Iya. Kalau Yos gimana, Yos? Kalau gue sama aja sih kayak Kojo. Sama aja. Kurang lebih karena ya itu fan service-nya Lia. Kan awalnya gue lihat di itu sih, dia kan awal banget VC dia nyatetin nama-nama yang member nama-nama fans yang VC sama dia tuh VC sama awal-awalnya. dia, oke. Kayak menarik banget nih kayaknya bakal diingat terus gitu. Iya kan gitu kan. Tapi sorry gue potong. Itu informasi dicatetinnya dari mana? Dia di showroom dia dia pernah ngomong diceritain. juga. Dia juga nunjukin kok waktu itu di gambar. Ada list bukunya tuh. Ada Nulis di buku ada gambarnya. Betul. Oh. Idih. Itu sih. Ada gambarnya maksudnya gambar. Ada tulisan-tulisannya di buku yang dia tulis, dia kasih lihat pas live showroom. Nama-namanya kelihatan jadinya siapa yang pertama kali. Kirain di capture sama dia ditaruhin. Ada namanya. Akun Twitternya. mungkin juga. Siapa tahu sampai situ. tapi dulu ya emang member seharusnya begitu kan, dulu juga ada yang begitu ditulisin ada nama. Dulu siapa yang kayak gitu ya? Vini tuh dulu punya book kayak gitu juga dan emang itu jadi standar member yang jago ngewaro tuh karena dicatetin. Emang emang harus begitu dan Lia berarti mengikuti cara yang benar lah Istilahnya mewarisi ya. Warisi. Iya. Terus lanjut, sorry, yuk lanjut. Gimana, Yos? Kurang lebih sih kayak gitu. Terus juga denger atau lihat di TL kayak ini Lia kalau pertama kali VC mendingan DM dia aja, pasti dibaca sama dia. Dan kayak kebukti aja gitu waktu gue VC kayak oh kakak yang udah DM aku ya. Waduh. Itu kayak menarik banget gitu kan. Padahal itu baru pertama. Betul, pertama kali langsung dia kayak interaksi gitu. Makanya itu mulai tertarik lah dengan Lia, dukung Lia. Waduh. Lu gak nyoba ke member lain dan dibaca juga DM lu gak? Barangkali karena belum tahu aja. Mungkin ada. Tapi menarik nih dari Joshua sama Joe tuh bilangnya statement Lia adalah member yang paling fan service-nya paling bagus. Oke. Gitu. Itu menurut fandom tuh. Informasinya dari fandom berarti ya. Bukannya paling bagus Freya ya? Enggak juga. Gini, gue gak tahu ya, tapi kalau misalnya emang ini ada apa ini? Ini pengalaman pribadi gue ke Lia ya. Iya. Pertama kali gue ke Lia pun dia udah langsung kayak yang oh iya aku sering lihat akun Twitter kakak lewat TL kayak dia mantau. Yang abis itu dia bilang kan kayak Karangga orangnya aku pikir Karangga Vioni banget, itu kan dia berarti mantau kan. dia bukan cuma sekedar Sono lagi aja. Enggak, bukan. Maksudnya dia bukan cuma sekedar oke lihat tahu, tapi lebih kayak diperhatiin berarti kayak yang berarti gini, padahal Lia kan dia udah jadi member dari 2022 ya? 2022. Dan berarti gue yang baru pertama kali VC sama dia di 2025 aja, dan berarti dia perhatiin apalagi fansnya. Gue yang belum pernah interaksi aja tuh dia masih merhatiin. Berarti dia selain DM dibaca,
timeline juga dia mengikuti. Ikuti. Dipantau. Iya. Pantau. Ya, ya, Berarti ya. ya cukup relate lah dengan kehidupan para Relate. fans gitu ya, deket dengan para fans. Ya, Sampai that's why fansnya satu kena dari lagi. situ. Jadi ini ada lagi nih, waktu itu gue pernah nonton sama Rangga P waktu itu bareng di Oktober kan. Dia inget, Oke. dia inget Dibahas sama dia ya. dibahas dia disinggung lah. Jadi kayak waktu itu kan gue VC di 2025 kan. Iya. At least berarti udah 3 bulan 4 bulan lewat lah. Dan VC pertama gue dia tahu kalau misalnya di Oktober gue nonton bareng Rangga P. Bener. Ya di luar bahwa Rangga P-nya emang itu ya. Mungkin settingannya terlalu rapi untuk dilupakan gitu ya, mungkin ya. Mungkin Emang ya. sosok yang spesial juga ya, tapi Iya. dia menurut gua jago juga berarti. Iya. Untuk Iya, apa? Dalam arti ada orang yang ada orang yang nonton bareng orang yang bukan fansnya dan dia mengingat itu Oh. berbulan-bulan namanya. Dia langsung kenal lu sebagai Rangga juga berarti kan? Iya, Rangga yang nonton bareng Rangga P. Widih, siap. Gila. Mudah ya. Ini temennya Kak Rangga P nih. Tapi emang gue dengar juga cerita dari orang-orang, ada yang dia pertama kali ketemu tuh pas MNG pakai baju apa gitu misalnya. Terus pas VC mereka nyobain VC berapa bulan kemudian dibahas baju kakak yang waktu itu di sini pakai baju ini ya gitu. Dia segitunya. Dia ingat, Gawat. ingat Iya. gampang. Bukan cuma sekedar kayak kakak waktu main game aku enggak, tapi kakak yang pakai baju Baju ini di sini di MNG ini. Gawat. detail. Iya, dia masih bisa ingat segitunya. Wow. Makanya keren banget sih Lia. Itu idol sejati lah kalau sampai bisa nginget-inget kayak gitu tuh. Iya, Jago juga. Itu jarang. Karena nggak banyak yang kayak gitu. Sangat gak banyak, Iya. bukan sangat banyak, dikit. Ingatan Kalau sampai baju ya. ingatan fotografis berarti kan ya? Iya. Iya, iya. Iya kan? Itu benefit tuh, maksudnya privilege orang, ya apalagi dalam posisi idol ya. Iya. Dia harus nginget fansnya satu-satu tuh. Atau kalaupun dia gak punya photographic memory, gak jauh-jauh banget di bawah itu lah kayaknya. Iya. Ya. Karena tadi dia katanya detail. Oke. Bukan cuma kakak pernah ketemu aku di MNG ini, enggak. Kakak pernah ketemu aku di MNG ini dengan baju ini. Iya. Wow, Detail. luar biasa. Mungkin catatannya juga lengkap kali. Waduh. Bajunya apa? Iya. Akun Iya. Twitternya. Namanya siapa? Namanya Pakai siapa? baju apa? Pertanyaannya apa gitu, tulis juga kali ya dia. Buku besar. Gitu. Cocok Sampai megang komputer warung ya. ya, megang warung. Mungkin karena dia akuntansi juga kali. Jadi Oh, detail. iya. Iya. Dia akuntansi ya? Dia akuntansi juga. Oh. Akuntansi, iya salah satu salah semua kan. Iya, harus Prinsipnya, balance. iya. Oh, ini menarik nih. Apa menerapkan ilmu akuntansi di Iya. sebagai idol. Luar biasa. Bukan di bener. keuangan doang. Iya. Iya. Detail. Jangan sampai ada yang salah ya. Jangan sampai ada yang salah. Iya. Luar biasa. Apa debit kredit seimbang. Seimbang, hasil akhir jadinya sama Hasil gitu. seimbang. Iya. Oke, tadi pertanyaan lo apa, Bang Ranggi? Oh, iya, jadi gue dengar cerita lah kabar burung. Heeh. Dulu tuh katanya Lia tuh bener-bener yang sampai kayak apa? Waktu dia tuh kalau VC, ya kalau ini gue perhatiin lagi ya. Sampai Hamin 1 pun gue lihat tuh Sunday gue pengen beli tuh bisa gak sold out. Betul. Terus juga apa kalau MNG itu juga katanya selesai duluan. Iya. Sama waktu Sonichi itu katanya dari fansnya itu nonton cuma 3 orang ya. Betul. Kayak maksudnya kayak bener-bener memprihatinkan. Iya. Gimana tuh, guys? Kalau yang soal Sonichi itu emang benar. Jadi waktu itu pas di Sonichi SG 2022 fanbase Lia Melior itu baru sekitar 30 orang yang ada di line group. Cuman yang bisa datang pas dia Sonichi itu cuma 3 orang. Karena Lia Melior sendiri dari banyak yang fanspar, jadi banyak yang belum bisa datang pas waktu itu. Dan itu sedih banget karena pas Sonichi cuma 3 orang yang datang, kayak sepi banget ngerayain sesuatu. Show pertamanya Lia ya. Iya. 3 orang, 2-nya Yos sama Joe. Iya. Satu lagi Bukan. ketuanya satu lagi. Wah. Tapi lu berdua datang? Belum. Enggak. Oh, belum gabung, belum join. Belum. Jadi kalau mereka datang berlima. Iya. Tambah 2. Apa yang bisa kalian inget dari merangkaknya Lia Melior waktu itu? Pas lo join nih berdua nih. Mungkin kita Lia Melior juga berjuang bersama Lia karena Lianya sendiri udah usaha, udah effort ngingetin nama-nama fan, ngasih fan service yang terbaik. Tapi kita sebagai fanbase juga harus bisa berjuang ngikutin Lianya. Jangan sampai kita sebagai fanbase
diem doang, nggak ngasih cara apa-apa buat Iya. ngikutin dianya itu. Makanya kita juga berusaha narik orang-orang buat ikut Lia Melior. Kita ngasih tahu kalau Lia Melior tuh seru, kita bikin banyak kegiatan. Jadi orang-orang tuh tertarik buat join Lia Melior, buat dukung dianya. Selain emang mungkin dari fansnya kena kepincut sama dia juga gara-gara kena fan service dan segala macem. Tapi kita dari Lia Melior juga memberikan wadah buat anak-anak yang suka sama Lia bisa bareng-bareng ngedukung dianya itu. Iya, iya. Tadi menarik soal lu narik-narikin orang ya. Iya. Berarti lu udah ketemu berbagai macam penolakan misalnya. Iya. Karena kita kan Enggak gitu. kita Gua kemarin di Waro Freya. Ngapain gua gitu istilahnya ya. Ketemu enggak sempet gak lu? awal-awal banyak karena awal-awal tuh banyak yang menjadikan Lia sebagai second choice. Oke. Jadi dia punya opsi lain dan akhirnya memilih Lia karena dapat fan service. Itu juga ya udah mereka nggak apa-apa nyobain dulu di Lia Melior sementara walaupun jadi second choice, tapi kita usaha keras lagi biar siapa tuh bisa naik jadi satu gitu. Makanya pas jadi utama, ya kan udah gitunya. Gua udah bilang gitu, udah gitunya. Akhirnya Gak percaya sih. akhirnya mereka yang nyesel lah kenapa nggak ngikutin dari dulu. Gitu. Iya. Itu tercapai tuh target tuh. Iya. Bener tuh. Puas ngelihatnya kan Iya. kalau dari yang tadinya second choice terus jadi yang utama tuh kayak, ah kan apa gue bilang. Kena kan lu. Masuk ke dalam perangkap. Iya. Masuk ke dalam perangkap. Iya. Dulu biasanya tuh susah ditarikin, mendingan buat teater kalau dulu Iya. kan. Oh iya dulu gitu ya. Betul. Iya Sampai kan sekarang pun daripada kadang-kadang juga masih. iya kan, teater 200.000 kan. Totalnya 200.000. Lu 2 tiket udah lebih mahal daripada teater. Iya. Uang kas berapa? Yes. Boleh dikasih tahu nggak? Uang kas kita di 25.000. 25.000 per bulan. Iya, per bulan. Ya, affordable lah. Murah itu. Nggak nyampe harga visi, Iya, aman lah. Masa bisa visi tapi nggak bisa uang kas kan? Iya. Nah, iya. Paling cuma ngorbanin Penyakit makan emang. sedikit. Iya. Banyak orang kayak gitu kok. Ngorbanin uang makan. Iya. Wah, seru ya. Kalau yang paling struggle waktu itu selain narik-narikin orang? Pas paling struggling mungkin pas STS pertamanya Lia di 2022. Oke. Kenapa tuh? Itu karena kita Lia Melior buat bayar tenan di FX-nya aja waktu itu mepet banget uangnya. Wadaw. Oke. Karena itu juga dana yang tidak terduga karena baru awal banget kebijakan harus pakai tenan buat display depan teater. Jadi dana yang udah kita siapin ternyata wah tiba-tiba ada dana tambahan yang harus dikeluarin lagi dan itu lumayan kesulitan di situ. Zaman dulu ya apa? Zaman Bayar dulu. tenan struggle. Kalau sekarang tuh kayak yang Sekarang kan udah sukses. Iya, Udah iya, senbatsu. Iya. Tapi seru juga sih maksudnya kayak ada ya apa maksudnya yang fanbase yang bener-bener ngerasain tuh di awal-awal tuh sampai bayar tenan aja tuh struggle ya. Iya, betul. Dan sederhana juga waktu itu kan singkat gua kan kayak gak yang mencolok gitu. Iya, kita pasang display sederhana kayak poster, banner gitu doang. Belum sampai yang meriah banget sih, yang kita lumayan meriah tuh di 2023 itu lumayan meriah. Udah tidak kesulitan bayar tenan situ ya. Iya, udah lumayan. Tapi kenapa harus pakai tenan sih? Oh, kalau itu kebijakan dari sana ya? Dari sana. Emang. Nggak, maksudnya dari fandom ada yang tahu nggak kenapanya? Yang depan itu kan, tenan tuh yang bayar Iya. tenan tuh yang di depan teater kan. Iya, buat itu displaynya itu. kena charge di situ ya. Yes. Betul. Kalau cas itu. Maksudnya itu. Iya. Atau ya kayaknya kalau gua lebih kepada kayak udah bayar aja deh. Belum menanyakan kenapanya. Situ ada duitnya. Dulu struggle. Waktu itu berarti langkahnya yang kalian ambil gimana waktu itu? Waktu itu kita coba share proposal lagi sih, nyari nyari-nyari tambahan lagi. donatur yang mau oke. nyetor uang buat bantu kita nyiapin project itu. Berarti kita benar-benar butuh bantuan. Iya. Ada gesek-gesek paha. Jadi gini nih. Iya. Wah, susah juga ya. Biasanya kalau kepepet gitu pay letter. Belum. Belum ada. Iya. Mungkin pay letter tapi caranya beda. Apa nih yang di letterin? Iya. Apa yang dijanjikan apa nih? Iya. Terus peralihan dari yang tadinya struggle sampai akhirnya jadi
lumayanan lah seenggaknya waktu itu. Titik balik berarti ya? Iya, titik Ya, baliknya baliknya gimana sih? Gimana tuh momentumnya tuh apa? Momentumnya mungkin karena nama JKT-nya juga lagi naik pas abis Summer Oh, Fest iya. di Juli 2023 ya. Karena itu jadi semakin banyak fans JKT, semakin orang banyak tertarik nonton teater, terus mungkin ada yang kepincut dari Lia pas di teater juga. Oke. Jadi kitanya sendiri lagi naik, lagi lumayan berkembang, narik-narikin orang pada masuk. Lumayan tuh 2023 kita bisa bikin project yang lumayan layak lah buat di display. Gue pikir karena Lia pas viral yang kayak Coach Justin itu. Aduh, itu lumayan membantu. Itu ngaruh Itu nggak? ngebantu Lumayan juga. Ngaruh ya? Membantu. Soalnya gue di awam tuh benar-benar tahu Lia tuh gara-gara itu. Mirip Gitu. Coach Justin. Iya Bener-bener. karena sampai pas di kerjaan gue tuh ada brand tuh minta proposal untuk dibikinin activity sama Lia sama Coach Justin ya. Heeh. Oke. Gitu dari brand deodoran lah adalah. Gue nggak tahu akhirnya jalan sama media lain apa enggak. Tapi di gua sih nggak jalan. Cuman waktu itu kita sempat propose itu. Maksudnya di awam tuh sampai viral sampai segitunya gitu. Iya. Si Coach Justin Itu sama lumayan Lia. nge-boost tuh ya. Lumayan ngebantu. Oke. Iya, di kantor gue juga gas gitu, tapi maksudnya kayak orang-orang lawyer lah yang suka bola tuh juga bilang, di member JKT ada mirip pemain bola ya. Gue kayak siapa tuh? Mana lo? Kayak Mirip pemain bola. Coach Justin itu pemain anjing. Mirip pemain bola tuh. Kayak nih lu nggak random nih. Iya. Cuman gue sukanya di situ Lia tuh benar-benar embrace momen itu dan dia bisa nangkep momen itu gitu biar lebih kayak dia kan datang ke stadion, Iya. datang ke podcast. Iya, kan nggak banyak member yang bisa kayak gitu menurut gue ya. Kayak ada member ya dulu ada momennya terus ternyata udah dibawa ke TV, udah dibawa kemana ternyata nggak ngebantu gitu Iya. kan. Nah, si Lia nih lumayan bisa nih. Jangan sebut nama, Job. Job, ntar gue ditubirin. Gue ikut loh. Ya kisi-kisi aja lah itu tadi. Emang momen pas dia dibilang mirip sama Coach Justin itu bikin lumayan banyak fans yang nge-give dia baju jersey bola. Pada saat itu. Sampai dia ngomong, lemari aku udah penuh nih sama jersey bola. Ntar gue dagangin lagi nih katanya. Iya. Dari berbagai macam tim tuh sampai ada di give terus karena nama dia terkenal gara-gara Coach Justin itu. Kalau pas saat itu tuh jumlah member fanbase-nya naik nggak? Naik. Lumayan. Oh, berarti benar-benar berpengaruh ya. Iya. Dari situ baru mulai bermunculan nama-nama dan wah ngurusnya lumayan nih ya kan. Iya, betul. Iya. Kalau nongkrongnya di mana nih? Kalau nongkrong sih kita nongkrong di FX. Iya, itu tahu. Pasti dong. Cuma kalau Iya. tempat spesifik di FX-nya kita pindah-pindah sih. Pindah-pindah. Kadang di Hokben, kadang di Kroko. Kita ngeliat yang mana yang lagi sepi aja buat kita nongkrong. Oh, nggak menduduki satu pulau tertentu gitu. Iya. Kayak siapa Bang Dik? Ya, kayak kita kan di QQ. Iya, biar ada pulaunya gitu. Ada pulaunya. Oke. Pulau Lia Melior di mana gitu. Iya. Kroko misalnya. Pindah-pindah ya. Pindah-pindah. Kita Pindah-pindah. tergantung mana yang kosong aja. Mana yang kosong? Berarti- Namun ketika semuanya sudah tutup, kemana kalian pindah? Ke rumah Ketika semua masing-masing. sudah tutup, tapi obrolannya masih, masih tanggung nih. Masa besok gitu? Kalau kita jarang nongkrong sampai malam sih. Jadi biasa Disiplin, disiplin ya. jadi anak-anak Oke, kuliah oke. miliar biasa jam 9 gitu juga udah pada bubar. Serius 9? Iya, jam 9 udah pada bubar. Kalau Wow. nggak ada event tertentu banget ya, kayak nyiapin STS segala macem. Itu jam 9 kita udah bubar. Jam 9 Bahkan sebelum jam 9 udah bubar. Wow. Tapi dari siang jam 12. gitu. Iya. Kita udah jam 12. Oh iya, paham. Bolos kerja. Enggak lah kan weekend Weekend, kan. Sabtu biasa kita nongkrong. Paham. Iya. Tapi berarti kalau pengen join, pengen nongkrong bareng tuh bisa lah ya. Berarti join fanbase dulu, Iya. baru nongkrong bareng. Iya, biasa kita infoin di grup lain Lia Melior. Kita lagi di sini loh. Yang mau ayo join bareng. Oh, oke, jadi diinfoin sebenarnya ya. Iya. Diinfoin. Yang Iya, penting iya. lokasinya selalu di FX. FX. Apapun itu di FX aja. udah. Iya, apapun itu di FX pokoknya Iya. ya. Cuma kalau
sendirian misalnya orang baru mau join gitu ya, lo masuk ke FX jalan tanpa arah kan agak-agak lega ya, agak-agak gede banget gue nyari kemana gitu. Makanya mungkin kalau misalnya ada spot-spot yang biasanya favorit banget tuh, ya perlu diinfoin di situ gitu, ya kan. Cuman karena kita nyari tempat yang kosong aja, jadi nggak ada yang favorit banget sih. Oh, nggak di landmark aja gitu. Sini aja gitu. Kumpul, bodo amat orang. Ya biasanya kan gitu kalau tempatnya rame ya berdua dulu, nanti ada yang pindah, geser meja segala macem. Kalau ini bener-bener kayak udah tergantung tempat kosong aja ya. Yang kosong. Dan berarti nggak ada injury time ya berarti ya? Nggak ada injury time. Berarti nggak berkumpul di lobi tuh. Waduh. Di tiang-tiang itu kan. Iya. Ada di pilar-pilar itu. Sambil menunggu Lia pulang. Oh enggak ya, enggak. Itu enggak. Enggak boleh, enggak boleh. Boleh dong. Demaci dilarang. Oh, Dimaci beneran dilarang ya? Dilarang. Beneran dilarang ya? Peraturannya tidak boleh kan. Enggak, maksudnya gini. Etika deh, bukan peraturan. Kalau cuma nunggu buat ngelihat aja nggak apa-apa dong. Iya. Kan yang penting bukan kayak manggil apa, nggak usah kan? Iya, kalau ngelihat doang bang ya udah ya. Iya, saya nongkrong di depan. Gini, berhubung gua tidak melakukan itu, gua gak tahu kayak gimana. Apa? Bukan itu. Lu tanya member mana yang pernah lihat gua jam 12 malam di FX? Bukannya Vioni pernah ya? Waduh. Manggil Karangga. Enggak. Sekarang lu. Apa langsung Salim? Enggak dong. Enggak, lu bilang kita nggak pernah melakukan itu. Lantas apa injury time kita kemarin? Kita kan agak lebih jauh. Bukan tempat member kan? Bukan. Oh iya bukan. Iya kan? Tapi maksudnya kita di spot itu kan? Iya, Kita tapi juga. tujuan kita kan bukan untuk kayak Demaci, beda. Oh iya. Ya walaupun kalau lewat tetap dilihat-lihat juga. Siapa gitu. Liam Melior tidak melakukan itu ya? Tidak. Oke. Berarti udah sesuai aturan banget lah nih Liam Melior nih. Ya. Kalau misalnya mau join, itu gimana caranya? Kalau mau join sih gampang seperti fanbase lain ya. Ada link kita di X ada. Iya. Nyatu dia. Di Google Formnya ada di X, bisa lihat di bio-nya kita. Oh, tapi gini, biasanya tuh kan ada fanbase kan kayak open registration kan, atau open member atau apalah namanya itu. Itu Iya. ada kayak gini juga atau kayak kalau mau join kapan aja bisa? Kalau Lior sih ada itunya waktunya, cuman lebih ke sebenarnya kapan aja bisa. Tapi untuk yang itunya lebih kan nggak selalu kan. Tapi kalau yang buat daftar apaan aja boleh. Sebenarnya nggak harus nunggu itu. Iya paham. Sebenarnya nggak dilarang. Nggak dilarang sebenarnya. Oke. Si form itu tinggal nunggu adminnya nanti itu chat lah kurang lebih. Dan masukin ke grup. Betul. Grupnya Line atau Iya Discord. pakai line sekarang. Grup lain. Discord enggak ya? Ada di Discord juga ada. Discord ada. Biasa lah. Obrolan ini harinya berarti Iya, di Discord ya? Discord. Kurang lebih gitu. Panggilan voice kan. Iya. Pantesan pada disiplin ya, orang mau lanjut di situ. Sekalian mabar, Oh sekalian iya, mabar. bisa juga. Kalau yang jauh-jauh gimana? Yang istilahnya Par, ya? nggak bisa ikut nongkrong di FX, tapi pengen join gitu. Berarti cuman ngisi itu aja tuh, form aja. Iya, kalau yang buat fansvar mungkin lebih ke ngisi form. Tapi itu nggak terbatas buat fansnya doang, fansvar juga bisa. Kalau mereka mau nongkrong, ya mungkin satu-satunya cara lewat Discord ya. Kalau mereka kesulitan buat ke Jakarta. Oke. Jadi kita malam-malam juga sering Discord, tapi emang sering main kayak Gartic, main Among Us gitu rame-rame. Oh. Tapi Fansvar kemarin juga kita ngadain bukber loh di Surabaya. Oh serius? Iya. Wow. Di Surabaya? Iya, soalnya beberapa ada lumayan banyak lah Liam Melior yang di Surabaya. Jadi kita ngadain juga bukber di sana. Kenapa di Surabaya? Apa karena Lia tuh orang Surabaya bukan sih? Bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Kirain Tapi karena emang fansnya lumayan banyak di Surabaya. Saya banyak di Surabaya. Wah. Jadi Gua kayaknya tahu deh kenapa. Cuman gua nggak mau nyebutin di sini. kenapa Habis tuh? itu aja ya. Iya ya. Ntar offline session aja gitu. Ya udah. Tapi gue pengen ini dong apa? Ini kan Lia bukan kebetulan. Ya karena Lia Melior akhirnya bisa dari tadinya struggle terus lumayan terkenal, ada momennya, terus itu bisa dibuktikan dengan masuk Senbatsu. Senbatsu, Senbatsu peringkat doi. 10 Iya. dari Gen 10. Iya, satu-satunya ya. Bulan lahir 10. Bulan akhir 10 ya. Nah. Bulan lahir 10. Bulan lahir, sorry. Ya, ini Gila. benar-benar yang apa? Pertama kan? Pertama dari Gen 10 kan? Iya, yang masuk Senbatsu. Wow. Tuh gimana tuh ceritain apa perjalanan atau fanbase-nya, karena gua ngelihatnya campaign-nya tuh bagus banget sih si apa
kelihatan tuh. Iya. Kelihatan. Jadi dari pengumuman bakal adanya SSK itu, kita udah ngesiapin buat dana setahun, kira-kira kita bakal butuh dana berapa banyak nih buat maju di SSK tahun 2024 kemarin. Itu dari setahun yang lalu. Iya, dari 2023 akhir berarti kita udah nge-set up itu. Udah didepositoin dulu Iya, lah gitu. dan awalnya kita takut jujur karena line up teater 12 orang, line up off air 12 orang. Terus kita takut Senbatsunya bakal 12 orang dan cuma 12 orang tanpa UG. Jadi awalnya gue bilang kalau cuma 12 orang tanpa UG, kita bakal mundur. Karena resikonya terlalu tinggi buat kita maju dengan kondisi member yang sepowerful sekarang gitu. Tapi ternyata begitu pengumuman ada Senbatsu 12 dan UG 12. Yaudah ayo kita maju, kita fight sampai akhir. Di tahap pertama itu kita di posisi 14 kan. Posisi 13. 13. Beda Center UG ya. Beda 1 ya. Beda 7 suara sama posisi 14 waktu itu Flora. Dan itu kita lumayan pusing juga karena cuma bedanya 7 suara nih, kalau tiba-tiba ada orang yang waktu itu beli photobook, digital photobook buat Flora, langsung kalah kita. Kita langsung posisi 14 waktu itu. Dan pas tahap kedua kita turun lagi. Posisi kita di posisi 15 waktu itu. Dan jujur aja gue yang megang data vote-nya ada berapa, gue pun bingung karena vote Lia waktu itu berkurang dari data yang harusnya gue pegang. Berkurang sekitar 300-an suara. Berarti ada perbedaan rekap antara hasil dengan yang lu rekap. Iya betul. Ya, gue takutnya itu mungkin karena ya waktu vote-nya udah tutup jadi mungkin nggak kerekap gitu. Nah ternyata pas pengumuman tahap akhir yang di pengumuman SSK itu semua fans Lia Melior udah gemeteran karena kita udah takut banget suaranya bakal semana. Dan orang-orang nggak pada tahu di Lia Melior itu suaranya ada berapa banyak. Yang tahu gua. Yang tahu gua. Tapi lu ngelihat jumlah vote berarti udah aman dong begitu penglihat kan udah. Jadi yang tahu bahwa sebenarnya pasti kayak posisi apa 18, 17 aman tuh. Lu doang di situ ya. Masih aman. Masih. Gua lihat masih aman begitu. Posisi 15 itu udah deket banget nih. Gua takut tiba-tiba ada vote melonjak lagi kan. 15 belum dipanggil, 14 belum dipanggil, 13 belum dipanggil. Oh, udah pasti Senbatsu. Gila, udah tenang ya. Karena dari 15 itu gue megang HP-nya udah nggak bisa. Gue bener-bener gemeteran sampai tangan gue mati rasa. Karena selisih vote-nya udah tipis-tipis banget. Paham. Itu deg-degannya kebayang sih. Iya. Kita kan juga pas saat itu juga penasaran juga kan, kita aja yang nggak nge-vote aja cuma ngeliat tuh deg-degan gimana fanbase yang megang. Iya. Tapi shout out buat semua fans Lia, semua Lia Melior, semua admin, semua donatur yang udah ngebantu kita buat nyampe peringkat 10 itu. Yang udah. Kalau kata Lia, saatnya kelihatan, teruslah kelihatan, semakin kelihatan. Keren. Gila. Wah, tapi gila juga ya, maksudnya kayak dari 15-nya sebenarnya udah takut ya. Takut. Ternyata 14 gak disebut, 13 gak disebut, 12 juga masih belum disebut. Masih belum. Di situ udah nyender. Udah. Aman udah. Tahu gue gitu. Iya. Tapi yang lain pada panik sebenarnya. Panik. Karena yang lain nggak tahu suaranya ada berapa. Ini jadi sebenarnya itu apa? Emang kita belum disebut aja atau emang kita gak masuk? Iya. Lu ada acting ini nggak agak? Tetep panik sih, jujur. Tetep panik. Nggak, karena yang lain tahu lu yang megang, mungkin mereka ngelihat lu. Iya. Oh, dia udah tenang berarti. Untungnya better Mas nih, Enif gitu. duduknya misa-misa. Oh, misa. Jadi nggak ada yang lihat. Oke. Gak ada yang tahu kayak apa lu ketika lihat pengumuman itu ya. Iya. Oke. Di grup juga nggak dibahas tuh. Iya, nggak ngebuka HP tuh sama sekali. Diamin aja dulu. Jadi mungkin ada yang nanyain lu gitu. Aman gak nih gitu. Terlepas dari sinyal emang jelek juga, Iya. tapi emang kayak udah kepikiran HP aja udah waktu itu kan. Fokus dengerin pengumuman. Iya. Wow. Luar biasa. Akhirnya bener ya, aman ya. Aman. Lantas, Lia Melior ada rencana apa lagi nih ke depannya? Rencana nih. Kita yang paling dekat lagi nyiapin 200 sama STS 2025 ini yang
kedua, tiga berarti. 200 tuh 200 show. Iya, 200 200 show. Kemungkinan bakal bareng tuh tanggal 200 show sama tanggal STS-nya Lia. Oh. Oh wow. Jadi kita lagi nyiapin itu sih sekarang. Wah. Itu kira-kira kapan sih? STS-nya sih di Oktober. Oktober. 29 Oktober. 29 Oktober. Mungkin perayaan di November biasanya. Oke. Lia tuh udah apa? Aktivitas akademisnya tuh masih ada atau Enggak, udah lulus. Udah lulus ya? Udah lulus. Berarti lulusnya tepat waktu berarti Iya. dia. Dia salah berarti- satu yang menurut gua keren. Apa akademis Iya. sama idolnya tuh kayak Sejalan. seakan-akan gini, dan itu yang keren. Berarti dia gak kelihatan kayak struggle gitu kan. Iya. Tiba-tiba udah lulus aja. Itu keren loh. Dia Berarti- kelihatan struggling sih, cuman dia tiap malam live showroom sambil ngerjain skripsi, tapi dia sambil minta ditemenin gitu. Itu sering banget. paham. Bahkan waktu itu pernah dia struggling sama printer lagi live showroom malam-malam tengah Oh, malam. gue inget. Ini gue tahu. Yang waktu itu ada, itu kan nanya ke fans gimana Iya, caranya ini. cara benerin printer ini gimana? Iya, gue inget. Karena tengah malam tiba-tiba printer rusak kan bingung. Iya ya. Besoknya ngumpulin Iya. kan. Iya. Berarti nggak perlu cuti-cutian, nggak perlu apa. Berarti berprestasi lah. Betul. Prestasi aman. Iya, prestasi aman. Ya, Pinter lah prestasi dia. juga aman. Tadi apa? Akuntansi ya? Akuntansi. Akuntansi. Iya. Ya, semoga lancar ya apapun yang Amin. mau dibikin sama Lia. Iya, Melior. Masih belum ini juga nih. Nanti gua tempel lagi deh. Iya. Sementara Bang Dik menyiapkan kantong biru itu. Apa tuh? Apa tuh? Gue bertanya dulu, mau ditarot apa enggak? Iya, karena pertanyaannya pertama itu dulu. Iya. Kalau enggak ya udah tutup aja. Boleh nanyain fanbase, boleh nanyain lianya, Karena karena ya seharusnya masih punya hak lah. Yang penting nggak terlalu Iya. kehidupan pribadi. yang penting nggak pribadi. Boleh. Boleh. Tenang ya. Iya. Kalau hasilnya nggak sesuai bisa kita cut lah. Nanti. Jadi udah pada tahu guys, kalau nanti tiba-tiba episode ini gak ada tarot kayak tahu lah. Kok ada dibuka kartu tapi gak ada ini ya? Iya mana nih? Kok tiba-tiba udah langsung kayak selesai aja? Coba apa yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan. Mungkin buat Lia Melior dulu kali. Gimana perkembangan Lia Melior setahun ini sampai akhir 2025? Akhir 2025. Oke, kita coba ya. Kartunya apa nih? Wih, The World. Bede. The World tuh artinya Apa tuh? ya tadi. The World tuh salah satu kartu paling bagus di tarot. Oke. Dan ini artinya ya namanya juga The World gitu. Bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih bagus lagi. Kita Mungkin aminkan. mungkin ada momentum yang bisa bikin itu jadi lebih semakin kelihatan lah kalau tadi tuh. Ini gue nggak sugar coating ya, kartunya beneran The World gitu. Lu googling aja kalau nggak percaya. The World tuh artinya bagus banget lah. Kalau di tarot tuh salah satu kartu yang paling oke. Gitu. Dulu kalau zaman-zaman ngewota dulu ya, kalau narotin member tuh begitu dapat Bagaimana kartu dia The World ngeliat tuh, gua? Iya. Kesannya tuh selalu bagus gitu. Oke. Jadi kesimpulannya adalah Lia Melior seharusnya bisa semakin berkembang lagi, nggak ada struggle-nya. Amin. Gitu. Jadi Di titik ini ya berarti ya. project-projectnya mungkin nanti siapa tahu keluar project yang lebih bagus lagi, lebih grande lagi gitu kan. Duitnya udah banyak kan sekarang, nggak struggle lagi kan. apa? Tidak kesulitan membayar tenar. Iya. Sekarang apalah itu mau apa? Videotron apa semua bisa lah. Iya. Langsung ini lah. Mukanya langsung bisa gak ya? LED di Ratu Plaza tuh, wah aman lah udah siapa tahu kan. Bisa. yang mukanya langsung ini was-was tuh bukan cuma yang di sini. Yang di sana juga. Nyumbang berapa lagi? Masih ada berapa bulan Bang Rangga? Aman. Oktober lah ya. Masih ada waktu. Masih cukup. LED di Ratu Plaza ya, biar Kelihatan, beneran kelihatan ya jadi kelihatan banget. Iya. No comment. Kita manas-manasin doang. Keluar duitnya kagak. Ini udah pada pusing. Iya. Udah di belakang kamera tuh udah dia langsung kayak Gak apa Bang Lik, kita kecipratan tarotnya. Iya. Ya semoga ini ada yang mau ditanya lagi. Boleh, mungkin buat Lia. Buat dianya. buat dianya ya. Aduh gue juga kesana deh. Nih lianya gimana? Pertanyaannya jangan sampai menyentuh pribadi lah. Iya.
Ya mungkin sama perkembangan karirnya Lia. Karirnya ya? Iya. Kok gue jadi deg-degan juga. Kalau tahu-tahu kayak selesai sampai tadi fanbase nih. The Hangman. Kartu pertama The Hangman. Kartu kedua The Empress. Kartu ketiga Ten of Cups. The Hangman ini kan in the past. Jadi kalau kartu tuh kita baca 3. In the past, the present, the future. Iya. Ya. The past, the Hangman tuh artinya ya dia masih ngerasa bingung lah di sini tuh peran dia tuh apa sih gitu. Maksudnya gue tuh impactnya tuh apa sih, legasinya apa gitu. Maksudnya dia belum menemukan sesuatu yang bikin dia namanya bisa abadi di JKT-nya. Jadi dia masih struggle di situ. Tapi sekarang tuh sebenarnya dia mulai sadar kalau dia tuh banyak disayang orang. Paham. The Empress tuh artinya jadi kesayangan lah. At least misalnya dia mungkin bukan member yang fansnya yang banyak banget gitu, yang people power gitu ya. Tapi dia tuh udah mulai ngerti kalau fansnya tuh care sama dia, peduli sama dia, Sayang sama dia. dia sayang sama dia, diratukan, dan dia bisa menemukan satu family baru. Wah, Jadi buat Lia sendiri mungkin gini, kalau gua ngelihat nih hubungannya sama karir, yang paling penting sekarang adalah mungkin Lia-nya tuh semakin erat lah sama orang-orang yang mendukung dia gitu, sama fanbase-nya gitu, komunikasinya makin baik, karirnya juga makin oke, dan itu bisa bebarengan. Paham. Gitu. Keluarga Jadi, ya. Family-nya Menjadi tuh suatu dapat keluarga. lah. Iya, benar-benar bisa bareng-bareng untuk menaiki tangga karirnya gitu. Iya, Kalau gua ngelihatnya kayak gitu. Berarti beneran melior ya? Apa? Sesuai. Tumbuh dan berkembang bersama. Sama. iya. Keren. Jadi positifnya adalah Lia dan juga fanbase Lia sendiri, Leo Melior itu tuh benar-benar growing as in ya kayak keluarga kan, mulai dari kecil bis itu punya anak gitu kan, tadi ada kelihatan apa kayak couple terus punya anak gitu kan, benar-benar nanti berkembang pelan-pelan. Jadi Anggota baru ya. jadi awalnya kayak keluarga aja, masih susah-susahan dulu gitu kan. Iya. Nyewa tenan susah ibaratnya kan, belum dapat kerja gitu kan. Iya. Terus karirnya makin bagus, duitnya udah banyak. Terus nanti makin gede lagi udah punya anak, sekolah di Mentari apa segala macam itu ibaratnya kayak gitu. Ini kayaknya personal banget ya. Iya. Ya, ibaratnya kayak gitu kan. Udah duitnya banyak, udah bisa masang LED tuh di Iya. diulang lagi. Bisa. Pokoknya intinya gini, harusnya bisa kelihatan lebih baik lah karirnya. Kalau gua ngelihatnya ya. Iya. Kita aminkan. Amin. Ya, amin. Dan gua rasa Lia berhak untuk itu. Karena Lia salah satu, menurut gue ya, member yang kelihatannya positif banget lah sebagai Vibes-nya idol. ya. Iya. Vibes-nya positif. Gak pernah aneh-aneh kan, gak pernah ada kasus. Ya, gitu. Apa gue nggak tahu? Gak ada kan? Oh, Gak ada kan? Oh langsung. Apa? Even gue yang bukan bagian fanbase aman. Aman ya. Iya. Berarti mungkin Lia tuh mungkin kedepannya bakal jadi member yang, atau kalau udah ex member gitu ya, mungkin masih suka bareng sama fanbase-nya gitu loh, bikin Bisa jadi, apa, bisa bikin jadi. apa. Kan banyak kan ex member yang gitu kan. Iya, masih. Seharusnya dia tipe orang yang nggak melupakan siapa yang udah membantu dia. Idih. Kayaknya ya, kayak yang gue lihat ya. Iya. Iya, tadi mau apa lo? Gak apa-apa. Gak. Tapi kalau kita bicara positif itu tuh emang kalau gue VC sama Lia tuh selalu menyenangkan. Selalu menyenangkan. Kayak bulan ini tuh gue gak VC bukan karena gue gak mau, karena emang jadwalnya tuh weekdays dan gue kayak pas ngeliat gak gue lagi nanganin kasus yang agak sulit nih. Waduh. Serius, Vioni di weekdays aja gue gak VC. Oke. Marsha juga, weekdays gue juga gak VC. Kayak emang semua, gue bener-bener VC di bulan di weekend doang. Jadi Lia tuh kayak, aduh nanti dulu deh. Nah, maksudnya kalau yang semua yang weekdays ini mau tuh Marsha atau Lia, even Vioni kayak nanti dulu. Oke. Ya meskipun ketika ada Vioni di weekend ya. Enggak. Tapi gue mungkin mau nanya sedikit ke Mas Rangga yang cobain VC sama Lia. Gimana rasanya VC sama Lia setelah, biasa kan ngomongin doang, tahu doang dari orang luar gitu. Lia kayak gimana? Menurut Mas Rangga sendiri gimana? Menyenangkan, kayak pertama kan kayak gue miss kan kayak dia ternyata
cukup tahu tentang gue lah. Iya. Ya terlepas dari bahwa gue temennya Bung ini Siapa juga ya. Siapa yang tidak? Iya, itu mungkin membantu. Oke. Atau bisa jadi sangat membantu. Tapi itu gue tuh sangat kayak wah ini dia cukup tahu detail. Dan yang kedua kan gue 2 kali kan. Iya. Dia sangat menyenangkan. Dan celetukannya juga menarik kayak pas dulu tuh awal-awal banget kayak aku kira kemarin tuh VC pertama dan terakhir kita kayak enggak dong. Oh iya. Gila. Berarti masih ada peluang lah Rangga bisa masuk. Rangga yang bisa- kedua Iya, ya. Rangga yang kedua. Ini langsung langsung masuk. Iya. langsung todong Todong. aja. Kebetulan gue ada lainnya sih. Invite aja udah masukin tiba-tiba Leo Milior gitu kan. Ada Rangga Widikda. Wah, Tapi emang gue masih ini let's say misalnya kayak VC bulan depan ada yang jadwalnya pas tuh gue pasti VC karena selalu at least pengalaman 2 gue tuh sangat menyenangkan kayak bisa dibilang kayak ketiga terbaik lah saat ini. Kan Oke. kita pernah narot di sini juga kan, Iya, lu di betul. Lia tuh bagus kan Iya, impresinya. karirnya bagus. Oh iya. Nah itu emang bener banget. Emang gue pas lagi komunikasi sama Lia tuh kayak Iya. very fun. Iya, Oke. iya. Memorable. Dan mudah-mudahan juga bisa mewakili ya orang-orang yang pengen VC, pengen segala macam, pengen MNG ke Lia gitu. Coba aja. Gue kalau ada member yang gue rekomen obviously Sani Fioni ya. Gue Lia gue rekomen karena experience gue sejauh ini menyenangkan. Menyenangkan. Iya. Dan berarti- masih banyak yang masih bisa diomongin sama Lia. Karena Iya, kan Lia kan betul. kelihatan juga cukup orangnya Talkatif. yes. Ya, talkative. Dan banyak lah yang bisa diomongin mungkin bisa Iya. dilihat juga. Oke. Ya, berarti kurang apa lagi tadi kan Waronya paling bagus kan katanya. Iya. Fan service-nya paling Fan bagus. service-nya oke. Orangnya berprestasi. Inget detail. Iya, orangnya pinter juga, lulus tepat waktu. Ah. Attitude-nya sangat-sangat baik. Gitu kan. Jangan deh ya. Lu mau ngomong apa? Mending coba sendiri maksudnya kan. Iya, Cobain sendiri silakan aja. gitu. Kalau impresi dari gua sih ya benar-benar Lia tuh kelihatan sebagai member yang sama fansnya tuh kayak bukan tipe kan ada fans yang baper-baperan gitu sama Oh iya, membernya. bener, Oh iya, ada. Kayaknya Lia tuh bukan tipe yang begitu sama fansnya. Iya. Gitu. Yang benar-benar kayak ya udah fanbase, temen apa segala macam. Iya. Gue malah ngeliatnya kayak Lia Menor tuh kayak ngejaga banget gak sih kayaknya? Iya. Kayaknya ya kalau kelihatan dari luar ya. Jadi posisinya apa nih Lia nih? Bapak. Enggak, maksudnya kalian sebagai fanbase gitu ya ngelihat Lia gitu. Apakah ini adik kita bersama gitu-gitu maksudnya posisinya Iya, tuh apa iya. gitu kalau di hati. Cie. Lia kan seperti yang kita tahu dia mengenal kita lah lebih kalau kita PC atau fansnya. Jadi bisa kita anggap sebagai teman baik lah. Lia. Teman baik. Sahabat, teman baik gitu. Teman baik. Positioningnya gitu berarti ya. Iya. Iya. Teman Dan baik lah. kayaknya lebih mendingan kayak gitu nggak sih jadi temen aja gitu kan. Iya. Daripada bemper-bemperan. Iyalah enggak usah. Kalian Itu pernah, ini tuh lagi mau nyerang siapa sih anjir? kalian pernah Ini yang harus dicontoh tuh Iya. kayak gini. enggak, tapi barangkali pernah nggak ada bapernya? Ini nama Jonathan Joshua. Iya. Panggilannya Kojo. Jo sama Yo, ya mantap. Beneran. Jo sama Yos. Oke. Gio Mayo sakit tapi kayak Gio Mayo tadi kayak. Jo sama Yos. Kayak dynamic duo banget gitu. Iya. Mana-mana berdua gitu. Kayak udah partner banget nih. Nanti mau ada tarotnya nggak? Boleh. Di sikat.